Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu dengan saya Pak Tono. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi pascasal kelas 8 dengan pembahasan dan beberapa contoh-contoh. Demikian, mudah-mudahan kalian sudah siap. Langsung nomor 1 kisi-kisi nomor 1. Disajikan gambar penampang akar, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk. Kita lihat gambarnya sebelah kanan, gambar akar dan bagian-bagiannya. Ada rambut akar, floem, epidermis, xilem, korteks, meristem akar. Ya. Floem itu pembuluh tapis, xilem itu pembuluh kayu. Ya. 1. Rambut akar. Bagian 1 ini memang memiliki tonjolan seperti sel epidermis dengan fungsinya untuk membuat luas daerah pada penyerapan akar. 2. Korteks. Bagian ini memiliki letak diapit oleh epidermis dan endodermis. 3. Epidermis. Dinding sel pada bagian ini cukup tipis sehingga sangat mudah untuk dialiri oleh air. Sel-sel ini memiliki modifikasi yang terbentuk dari rambut-rambut akar. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah floem dan xilem. Floem itu disebut juga pembuluh tapis. Pembuluh tapis fungsinya mengangkut seluruh hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan xilem itu pembuluh kayu. Pembuluh kayu itu berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Selanjutnya air digunakan untuk proses fotosintesis. Nomor 5 adalah meristem akar. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman, ya. Jadi meristem ini bagian membelah. Kalau meristem di pucuk tanaman itu fungsinya ya untuk pertumbuhan dan misalnya munculnya sel-sel yang baru. Selanjutnya nomor 2, siswa dapat menentukan salah satu bagian pada tanaman, misalnya batang. Apa fungsi batang pada tumbuhan? Batang berfungsi 1 sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, batang berfungsi menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Batang juga berfungsi mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Selanjutnya adalah nomor 3. Disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri jaringan tertentu. Ya, misalnya ciri-ciri jaringan palisade. Berikut adalah ciri jaringan palisade atau jaringan tiang. Ya, jaringan palisade memiliki bentuk sel panjang, silindris, dan tegak. Dikenal juga dengan sebutan jaringan pagar. Sel-sel jaringan tersusun rapat dan tersusun rapi. Jaringan palisade terdiri dari selapis sel. Tiap sel jaringan palisade mengandung banyak klorofil. Jaringan palisade mengandung sel dengan jumlah yang sangat besar. Di jaringan ini juga tempat terjadinya proses fotosintesis. Kalian bisa melihat gambar yang ada di samping, susunan pada daun. Kita lanjutkan dengan kisi-kisi nomor 4. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi salah satu jaringan pada daun. Ya. Misalnya jaringan xilem. Xilem disebut juga dengan pembuluh kayu yang berfungsi
mengangkut air dan garam atau air dan garam mineral dari akar menuju daun. Selanjutnya, air digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian jaringan floem. Jaringan floem atau jaringan tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya nomor 5 disajikan gambar percobaan fotosintesis atau percobaan sah. Ya, siswa dapat menentukan tujuan dari salah satu langkah percobaan. Kita lihat gambarnya, ada proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Seorang siswa mengadakan percobaan sah. Perangkat percobaan dirakit seperti pada gambar di samping. Dari percobaan seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan, ya, bahwa percobaan sah bertujuan untuk membuktikan. Bukti apa? Yaitu bukti bahwa proses fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat atau amilum atau pati C6H12O6. Berikutnya, kisi-kisi nomor 6. Disajikan gambar bunga. Siswa dapat mengidentifikasi organ perkembangbiakan. Ya, kita lihat berikut struktur bunga. Ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota, bakal buah, kelopak, tangkai, kandung lembaga, dan berikutnya adalah alat kelamin pada bunga. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Bunga sempurna itu berarti dalam satu bunga memiliki putik dan benang sari. Contoh, bunga alamanda, bunga anggrek. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki putik atau benang sari saja. Contohnya adalah bunga salak, bunga pinus atau Pinus merkusi. Nomor 7, siswa dapat memberikan contoh teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Di sini dicontohkan teknologi panel surya. Teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan adalah panel surya atau sel surya, yaitu menangkap sinar matahari untuk disimpan sebagai listrik, ya, atau disimpan dalam akumulator. Fondasi bangunan ini terinspirasi oleh jaringan pada akar. Velcro merupakan jaringan yang terinspirasi dari duri tanaman. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kamu bisa lihat gambarnya ya, yang ada di samping. Selanjutnya adalah nomor 8 sekaligus nomor 21 isai. Siswa dapat menentukan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Khusus untuk materi ini, monokotil dan dikotil, kalian akan bertemu terus. Bahkan dalam ujian nasional biasanya kalau dulu selalu muncul monokotil dan dikotil karena ini sangat mendasar. Di SMA, kalau kamu masuk SMA IPA maupun di MA IPA, kalian juga akan bertemu bahkan sampai ke perguruan tinggi. Makanya kalian harus hafal. Monokotil, mono ya, artinya satu, biji berkeping satu. Ya, sebelum saya uraikan, contohnya itu bangsanya itu ya, gedebok, pisang, kemudian padi, jagung, ya, pepaya. Secara rinci, kalau tumbuhan berkeping satu atau monokotil memiliki ciri berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah. Akarnya serabut. Nah, ini paling gampang dilihat, perakarannya serabut, ya.
Daunnya sejajar, berbentuk halus dan bertulang sejajar. Batang tidak bercabang dan tidak beruas-ruas. Ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari. Berjumlah 3 buah dan tidak memiliki kambium pada batang maupun akarnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuhan dikotil. Dikotil, di itu 2, yaitu biji berkeping 2. Contoh yang ada di sekitar kita itu banyak. Mangga itu dikotil, rambutan dikotil. Kemudian ya banyak lagi itu, misalnya jambu ya. Memiliki biji berkeping 2, membelah saat berkecambah, berakar tunggang, memiliki batang bercabang, tulang daun oval atau berjari, menyirip atau menjari, tidak memiliki tudung akar, batang berkambium, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, memiliki xilem dan floem, bagian bunga tersusun dari mahkota, kelopak bunga, benang sari dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Selanjutnya adalah kisi-kisi nomor 9. Siswa dapat mengidentifikasi jenis makanan tertentu berdasarkan hasil percobaan. Di sini ditampilkan hasil uji makanan. Kalian bisa membaca karena ini materinya agak banyak. Nanti saya susulkan video tersendiri untuk pengujian hasil makanan. Nah, silakan, selamat membaca untuk dicermati dan dipahami.
Setelah kalian membaca serta mempelajari tentang uji makanan tadi yang cukup panjang, berikutnya adalah kisi-kisi nomor 10. Siswa dapat menjelaskan fungsi salah satu jenis makanan. Di sini contohnya adalah protein. Protein antara lain didapat dari hewan. Misalnya daging, susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein dari tumbuhan terdapat dari biji-bijian. Fungsi utama protein adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Fungsi struktural berhubungan dengan fungsi pembangun tubuh, mengganti sel-sel yang rusak. Sebagai komponen fungsional berkaitan dengan fungsinya sebagai komponen enzim yang mengkatalisasi proses-proses biokimia sel. Selanjutnya adalah nomor 11. Siswa dapat menyebutkan organ tertentu dengan enzim yang dihasilkan. Misalnya karbohidrat. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Ya, kalau buah dan madu tidak spesifik. Intinya kalau karbohidrat ciri khas utamanya yang membuat kita kenyang, ya. Yang membuat kita kenyang warut. Artinya kalau kita sudah makan berbagai macam-macam makanan, kalau orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi rasanya belum sreg. Sehingga rasanya boleh dikata ada guyon, belum ketemu nasi berarti belum makan. Padahal kalau orang Eropa misalnya cukup dengan gandum atau roti. Ya, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di organ hati dan otot. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan busung lapar atau kwashiorkor. Busung lapar atau kwashiorkor. Saya ulangi, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit busung lapar atau kwashiorkor, yang mana penyakit ini banyak diderita orang-orang Indonesia zaman dulu pada masa penjajahan, ya. Kemudian beberapa enzim yang mempunyai peranan penting, yaitu enzim renin mempunyai peran penting dalam mengolah protein, terutama bagi mamalia muda untuk mencerna susu. Enzim renin juga disebut sebagai chymosin atau rennet dan tergolong ke dalam famili enzim proteinase aspartik. Ya, sehingga sekarang ada semacam ya merek enzim, ya, cimori. Cimori itu kandungannya adalah chymosin. Pada mamalia muda, enzim diproduksi di lambung dan disekresikan dalam jumlah yang besar pada saat proses melahirkan. Jadi enzim yang hubungannya dengan proses ibu melahirkan. Nomor berikutnya 12, disajikan gambar organ pencernaan. Siswa dapat menentukan fungsi organ yang ditunjuk. Misalnya dari gambar di samping ada bagian kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus. Ya. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh.
Berikutnya nomor 15. Siswa dapat menyebutkan organ tambahan berdasarkan fungsinya. Organ pencernaan tambahan dalam tubuh manusia adalah satu, hati. Hati memiliki peran untuk melakukan proses detoksifikasi atau menetralkan racun. Misalnya ketika di dalam darah mengandung beberapa zat yang berbahaya dan beracun, hati akan menetralisir racun, tertulis racun ya, tersebut hingga tidak berbahaya lagi. Nah, hati juga memindahkan zat besi dan vitamin A, D, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Oh ya, hati juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa atau kadar gula darah kita. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik dan berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel di dalam hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, empedu, lesitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut sebagai getah empedu. Kantong empedu 2 ya, kantong empedu. Kolesterol akan diubah oleh hati menjadi asam kolik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Kantong ini juga menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu umumnya berwarna kuning yang hampir terlihat seperti kehijauan disebabkan oleh pigmen bilirubin. Bilirubin juga merupakan pigmen yang terbentuk diakibatkan pemecahan hemoglobin. Nah, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Lalu, lemak dapat terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga mudah diserap oleh enzim-enzim dalam tubuh. Ketiga adalah pankreas. Sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Nah, getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang memiliki peran untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa. Selanjutnya nomor 16 dan juga isi nomor 24. Siswa dapat mengidentifikasi pemanis buatan pada minuman kemasan. Kelebihan pewarna buatan. 1. Harganya murah, praktis, warna lebih kuat. Jenisnya banyak, warna tidak mudah rusak. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaian untuk makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color ya, pewarna yang sudah bersertifikat. Berikut adalah jenis pewarna sintetis yang aman digunakan, yaitu tartrazin, kuning quinolin, kuning CFC, karmoisin. Pemanis buatan memiliki rasa lebih manis dibanding pemanis alami dan bertujuan untuk mengganti pemanis alami bagi penderita DM, diabetes mellitus, atau penyakit gula darah. Contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, dan sakarin. Ini sudah banyak ditemukan di pasaran. Tapi sebaiknya kita ini sebisa mungkin menghindar baik menggunakan pewarna buatan atau pemanis buatan. Sebaiknya cari bahan-bahan yang alami gitu ya untuk kesehatan. Berikutnya nomor 17 disajikan berbagai zat kimia berbahaya yang terkandung dalam rokok. Siswa dapat menjelaskan dampak negatif zat kimia tersebut. Zat-zat yang berbahaya pada rokok antara lain acrolein yang berbentuk cair tidak berwarna diperoleh dengan mengambil cairan dari gliseril atau dengan mengeringkannya. Berikutnya karbon monoksida atau CO, gas yang tidak berbau. Nikotin, cairan berminyak tidak berwarna. Amonia, gas yang tidak berwarna, terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Tar,
Berbeda dengan nikotin yang memang alami terdapat di dalam tembakau, tar adalah zat kimia dan partikel padat solid atau solid karbon yang hanya dihasilkan saat rokok dibakar. Jadi munculnya tar setelah rokok dibakar. Tar merupakan zat yang memiliki sifat karsinogenik atau dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh. Nah, menakutkan kan? Penyakit kanker itu boleh dikata penyakit yang belum ada obatnya, sehingga kita harus tetap bergaya hidup sehat, apalagi kalian yang nanti ingin masuk ke dunia militer atau kepolisian atau tes-tes yang lain, biasanya memerlukan tes kesehatan, yang mana kalau kesehatannya prima, kalian dites IQ-nya bagus, biasanya bisa diterima. Kisi-kisi nomor 18. Siswa dapat mengidentifikasi salah satu komponen darah berdasarkan tabel ciri-ciri atau fungsi. Bagian darah manusia dan fungsinya. Dalam darah manusia ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, plasma darah. Setiap bagian darah ini mempunyai fungsi berbeda. Sel darah merah atau eritrosit mempunyai fungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan mengangkut sari-sari makanan. Saya ulangi, sel darah merah atau eritrosit berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut sari-sari makanan. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut sari-sari makanan. Dua sel darah putih leukosit berfungsi melawan infeksi atau penyakit. 3 keping darah atau trombosit adalah sel darah yang membantu pendarahan berhenti kalau kita terluka. Plasma darah adalah cairan kekuningan yang berwarna yang membawa nutrisi, hormon, dan protein ke seluruh tubuh. Sel darah merah dan sel darah putih keping darah dibuat di sumsum tulang dalam tulang di tubuh. Sedangkan plasma darah terbentuk dari air yang diserap dari makanan dan minuman di usus dan proteinnya disediakan oleh hati. Berikutnya, kisi-kisi nomor 19 disajikan beberapa jenis gangguan dan penyakit. Siswa dapat mengelompokkan gangguan penyakit pada sistem peredaran darah. Ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah. Yang paling terkenal yaitu, terkenalnya penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena kalau orang terkena hipertensi biasanya penyakit ikutannya cukup banyak. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi aterosklerosis, anemia atau kekurangan darah. Kemudian serangan jantung, trombosis vena dalam deep vein thrombosis atau DVT, iskemia, dan ini juga yang menakutkan yaitu stroke. Nah, khusus tekanan darah tinggi biasanya ini ada semacam genetik atau keturunan, dan penyakit ini hipertensi tidak bisa disembuhkan tapi hanya bisa dikendalikan. Oleh karena itu semenjak masih muda kalian harus punya gaya hidup yang sehat, karena kalau sudah terlanjur terkena hipertensi itu ibaratnya bisa dikatakan seumur hidup akan minum obat ya, begitu. Berikutnya, kisi-kisi nomor 23. Siswa dapat menjelaskan upaya untuk menghindarkan diri dari bahaya penggunaan narkoba. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita terkena atau merambah-rambah bahaya narkoba ya, apalagi mencicipi. Tips cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Pertama, jangan pernah untuk mencoba, kemudian menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau saran dokter. Kemudian mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba, memilih pergaulan yang baik dan jauhi teman-teman yang tidak baik. Pergaulan yang bisa mengarahkan kita pada penyalahgunaan narkoba.
Alhamdulillah dalam agama kita narkoba sudah benar-benar suatu barang haram yang harus dijauhi dan dihindari. Demikian ya. Berikutnya adalah kisi-kisi nomor 24. Siswa dapat mengidentifikasi pemanis buatan pada minuman kemasan. Ya. Ada beberapa jenis bahan pemanis buatan yang sering digunakan dalam produk makanan dan minuman, yaitu 1. Aspartam. Aspartam ini biasa digunakan sebagai pemanis dalam permen karet, sereal sarapan, agar-agar, dan minuman berkarbonasi, misalnya Sprite, Fanta, dan lain sebagainya. Maaf menyebut merek ya, ini demi kepentingan siswa supaya siswa kita tidak gagal fokus. Kemudian 2. Sakarin, 3. Sukralosa, 4. Asesulfam potasium, yang kelima adalah neotam. Nah, demikian beberapa contoh bahan-bahan pemanis. Kalau bisa kita harus menghindarkan pemanis buatan ya, supaya hidup kita termasuk dalam gaya hidup yang sehat dan untuk menghindarkan diri dari penyakit. Nomor terakhir atau nomor 25, siswa dapat mengidentifikasi cara mencegah penyakit jantung koroner ya. Cara mencegah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat, seperti berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Selain itu, kelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan relaksasi otot atau latihan pernapasan dalam. Khusus tadi kalimat membatasi alkohol kita ganti dengan menghindari alkohol, kecuali alkohol yang ada dalam obat, misalnya obat batuk ya. Kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung, penyebab biasanya adalah penumpukan plak. Plak itu semacam kotoran atau semacam benda yang menempel pada suatu besi yang berkarat, itu namanya plak ya, plak. Dalam pembuluh darah juga terdapat plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit, membatasi aliran darah ke jantung. Penyakit arteri koroner atau jantung koroner dapat berkisar dari tanpa gejala, nyeri dada, hingga serangan jantung. Perawatan termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan, angioplasti. Demikianlah materi pembahasan gizi-gizi yang dapat saya sampaikan. Pak Hartono cuma berpesan, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk berusaha. Dalam suatu hidup ada yang namanya waktu, di mana ia adalah jantungnya kehidupan. Manfaatkan waktu sebelum tiba saat baginya untuk berhenti menemani kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat, semoga sukses untuk